Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ifalah harap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, jumpa lagi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita masih berada pada tema 4D ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini masih sama pada pembelajaran sebelumnya, yaitu 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan nanti kalian dapat menentukan tokoh cerita, peristiwa, dan inti dari suatu cerita. Kemudian memahami pesan moral pada suatu cerita. Selanjutnya memahami cerita pendek atau cerpen ya. Selanjutnya dapat menyebutkan ciri-ciri cerpen. Anak-anak, dalam sebuah cerita itu terdapat inti cerita dari buku sastra. Yang pertama ada tokoh cerita, kemudian ada peristiwa, dan selanjutnya ada inti cerita. Inti cerita itu dapat kita ketahui dengan cara membaca dengan cermat. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan tokoh? Ya, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jenis-jenis tokoh. Anak-anak, tokoh cerita itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam suatu cerita. Kemudian ada tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Tokoh cerita berdasarkan sifat atau wataknya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Kemudian tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat buruk atau sifat yang jahat. Dan yang terakhir adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah yang mempunyai sifat bijaksana. Peristiwa adalah rangkaian cerita atau kejadian dalam cerita. Anak-anak, mari kita simak cerita berikut ini ya. Lanang dan keluarganya tinggal di daerah pesisir. Lanang tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mata pencaharian ayah Lanang adalah nelayan. Ayahnya setiap hari melaut untuk mendapatkan ikan dan udang. Hasil tangkapannya kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. Ketika musim hujan tiba, ayahnya mengurungkan niatnya untuk melaut. Hal ini dikarenakan terjadinya badai di laut yang dikhawatirkan dapat mengancam nyawanya. Namun, ayah Lanang tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mencari cara lain agar tetap bisa menafkahi keluarganya. Ia pun beralih profesi untuk sementara waktu sebagai penjaga pantai di tempat wisata. Akhirnya, keluarga Lanang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lanang, ibu, dan adiknya
bangga memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Nah, anak-anak, dalam cerita tersebut didapatkan bahwa yang pertama tokohnya ada Lanang dan ayah Lanang. Kemudian peristiwanya, ayah Lanang tidak bisa melaut karena ombak besar, tapi dia tetap berusaha untuk mencari pekerjaan lain demi menafkahi keluarganya. Inti cerita, seorang ayah memiliki sifat tanggung jawab dan rasa kasih sayang terhadap keluarganya. Pembelajaran yang kedua tentang pesan moral. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral adalah nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan moral dapat diketahui dari pelaku tokoh dalam menghadapi suatu cerita. Pesan moral dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau langsung dan secara tersirat atau tidak langsung. Cara untuk mengetahui pesan moral yang tersirat atau tidak langsung dalam suatu cerita yaitu yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Dan yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat adalah memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Ayo simak cerita berikut. Perhatikan contoh berikut. Komang bersahabat dengan Devi. Mereka selalu saling menolong. Mereka sering belajar bersama. Meskipun bersahabat, mereka tidak pernah saling menyontek saat ulangan. Mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Mereka dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Anak-anak, contoh dari pendapatku tentang pesan moral dalam cerita tersebut, menurut saya, cerita tersebut mengandung pesan agar kita tidak menyontek saat ulangan. Menyontek dan memberikan contekan adalah salah satu perbuatan tidak jujur. Selain itu, cerita tersebut juga memberikan pelajaran bahwa kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Berikutnya, cerpen. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek yang ceritanya kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Cerpen adalah jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia lewat tulisan pendek.
cerpen juga disebut sebagai karangan yang fiktif atau karangan yang tidak nyata yang berisikan tentang sebagian kehidupan seseorang atau juga kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh saja. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek dari novel. Yang kedua, tulisannya kurang dari 10.000 kata. Dan yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik dari pengalaman sendiri maupun dari pengalaman orang lain. 4. Tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal atau sarinya saja. 5. Habis dibaca sekali duduk dan hanya mengisahkan sesuatu yang berarti bagi pelakunya. Ciri-ciri cerpen yang keenam yaitu tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Yang ketujuh, penggunaan kata-katanya sangat ekonomis dan mudah dikenal oleh masyarakat. 8. Meninggalkan kesan mendalam dan efek pada perasaan pembacanya. 9. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. 10. Beralur tunggal dan lurus. 11. Penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Nah, anak-anak, kita masuk pada latihan pembelajaran yang kedua. Silakan kalian buka buku tema 4D kalian, halaman 38. Di situ terdapat teks bacaan yang berjudul Kisah Pemuda yang Jujur dan Pedagang yang Curang. Silahkan kalian baca teks bacaan tersebut. Jika sudah selesai membacanya, kemudian kerjakan soal berikut ini di buku tulis kalian. Soal dan jawabannya ditulis ya. Silahkan ditulis soalnya di buku tulismu. Yang pertama, siapakah tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Yang kedua, apa yang menyebabkan saudagar kaya menjadi bangkrut? Soal yang ketiga, apa yang menyebabkan pemuda tersebut menjadi saudagar kaya raya? Soal yang keempat, apa pesan moral pada cerita tersebut? Soal kelima, tuliskan pendapatmu mengenai cerita tersebut. Jika sudah selesai, fotokan jawabanmu dan kirimkan ke WhatsApp Pupela ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Pupela ada salah dan kurangnya, Pupela mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pupela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.